Sampurasun. Dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fak. Channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok ah tongton, ulah hilap sambil ngopi.
Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan dinasti Sung di Cina dan prasasti yang ditemukan di tempuran Sungai Ciaruten dengan Sungai Cisadane memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke-5 Masehi, di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan, Holotan adalah transliterasi Cina dari kata Aruten, dan kerajaan Aruten adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Prasasti Ciaruten merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari kerajaan Aruten ke kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Purnawarman sekitar paruh akhir abad ke-5. Pada abad ke-6 dan ke-7, kerajaan Tarumanegara merupakan penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara berarti kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Raja Tarumanegara yang sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Punawarman, yang menjadi penguasa ketiga Tarumanegara pada usia muda. Dengan gelar Sang Iswara Digwijaya, Bima Parakrama, Surya Mahapurusara Jagatpati. Pada awal abad ke-7 Masehi, pamor kerajaan Tarumanegara yang saat itu dipimpin oleh Raja Tarusbawa semakin memudar. Hal ini dimanfaatkan oleh seorang tokoh Sunda bernama Weretikandayun yang berkuasa di daerah Kendan, yang saat ini bernama daerah Perbukitan Nagreg, untuk mendirikan kerajaan Galuh dan memisahkan diri dari Tarumanegara. Upaya Weretikandayun untuk memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara berhasil tanpa menimbulkan gesekan dengan penguasa Tarumanegara saat itu. Sementara itu, Raja Tarusbawa lantas mendirikan kerajaan Sunda sebagai kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian terjadi perundingan antara Weretikandayun dengan Tarusbawa mengenai batas wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan, hingga akhirnya disepakati bahwa Sungai Citarum menjadi batas wilayah kekuasaan. Sebelah barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sunda, sedangkan sebelah timur Citarum menjadi daerah kekuasaan kerajaan Galuh. Ketika kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Sanjaya, sang raja menjadi menantu Raja Sunda Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penggabungan kedua kerajaan menjadi kerajaan Sunda Galuh, sehingga kerajaan Galuh makin berkembang. Bahkan Galuh menjadi pusat-pusat budaya Sunda. Pada abad ke-13, kerajaan Galuh berpusat di Kawali, yang dibuktikan dengan adanya prasasti Kawali di Astana Gede Kawali. Kerajaan Galuh mencapai masa kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Maharaja Niskala Wastu Kancana. Pada tahun 923 Masehi, Sri Jaya Bupati mendirikan kerajaan Pajajaran. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Sang Hyang Tapak di Kampung Pangcalikan dan Bantar Muncang di tepi Sungai Cicatik, Cibadak, Sukabumi. Kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kerajaan Sunda. Saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Kata Pakuan sendiri berasal dari kata Pakuwuan yang berarti kota. Sekitar akhir tahun 1400-an, Majapahit kian melemah. Pemberontakan saling berebut kekuasaan antar saudara terus terjadi. Pada masa kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima itulah, mengalir pula pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit ke ibu kota kerajaan Galuh di Kawali. Dan Raden Baribin, salah seorang saudara Prabu Kertabumi, termasuk di antaranya. Jayadewata yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja mulai memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482, dan selanjutnya nama Pakuan Pajajaran pun semakin populer sebagai nama kerajaan. Sri Baduga Maharaja memerintah Pakuan Pajajaran selama 39 tahun dan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis dijelaskan, Sri Baduga dinobatkan 2 kali.
yaitu yang pertama saat Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, yang kemudian Jayadewata bergelar Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya, Prabu Susuk Tunggal. Dengan ini, beliau menjadi penguasa Sunda Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Di Jawa Barat, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf penguasa Banten yang merupakan putra Hasanuddin memperkenalkan Islam kepada penduduk daerah Bogor yang saat itu menjadi ibu kota kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran. Upaya penyebaran agama Islam di daerah Banten, Bogor, dan Sukabumi dilakukan lebih intens oleh Syekh Yusuf dan pengikutnya pada akhir abad ke-17 saat beliau bergerilya terhadap Serdadu Company bersama tentara Banten pimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Seiring dengan berkembangnya zaman, Kabupaten Bogor berproses dalam sejarah yang sangat panjang, memiliki beberapa peninggalan prasasti dan situs bersejarah yang mencerminkan perkembangan intelektual dan peradaban manusia. Pada abad ke-19, ketika dilakukan penebangan hutan untuk perkebunan kopi di daerah yang saat ini bernama Kampung Muara, Desa Ciarutan Ilir, Cibung Bulang, Bogor, ditemukanlah prasasti Telapak Gajah atau Kebun Kopi Satu. Prasasti Telapak Gajah yang dipahatkan pada salah satu bidang permukaan batu. Prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Sangsakerta yang berbunyi Jaya Visalasya Taruma Mendrasya Hastina Air Fata Nabhasya Fibhatidam Fadafayam, yang berarti di sini nampak tergambar sepasang telapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. Prasasti Batu Dakon atau yang dikenal sebagai Prasasti Batu Congklak atau Prasasti Kebun Kopi II adalah prasasti yang ditemukan di daerah Ciarutan Ilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Di dalam sebuah cungkup prasasti Batu Dakon terdapat 2 buah batu dakon. Fungsi batu dakon pada zaman prasejarah adalah sebagai tempat penanggalan atau kalender bercocok tanam sementara. Setelah masuknya kerajaan Tarumanegara, batu dakon digunakan sebagai tempat upacara pemujaan terhadap leluhur. Leluhur datang melalui batu menhir atau batu tegak, sedangkan batu dakon sebagai tempat sesaji. Sementara itu, berjarak sekitar 1 km dari batu prasasti Kebun Kopi Satu, Prasasti Telapak Gajah, terdapat Prasasti Muara Cianten yang terletak di tepi Sungai Cisadane dekat Muara Cianten. Prasasti tersebut berbunyi, ini sabda Kalanda, Rakrian Juru Pangambat Ikawi Haji, Panika Pasagi Marsan, Desa Barpulikan Haji Sunda. Yang berarti, ini tanda ucapan Rakrian Juru Penghambat dalam tahun Saka, Kawi Haji 8, Panca 5, Pasagi 4. Pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Saat ini, Anda berada di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di tempat ini, terdapat Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini telah diketahui sejak tahun 1867 dan dilaporkan sebagai Prasasti Ciampea. Peninggalan sejarah ini dipahat pada batu alam. Prasasti ini tidak beraksara, melainkan berpahatkan gambar dahan dengan ranting, dan dedaunan serta buah-buahan juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Sementara itu, di Pasir Sikolengkak di wilayah Kampung Pasir Gintung, Desa Parakamuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, berdiri Prasasti Jambu. Prasasti yang terdiri dari 2 garis aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sangsakerta dengan mentrum serak darah. Pada batu prasasti ini,
juga tergambar pahatan sepasang telapak kaki yang digoreskan pada bagian atas tulisan, tetapi sebagian anfar telapak kaki kiri telah hilang karena batu bagian ini pecah. Prasasti ini menyebutkan nama Raja Purnawarman yang memerintah di negara Taruma. Sayangnya, prasasti ini tanpa angka dan tahun. Namun berdasarkan bentuk aksara Palawa yang dipahatkannya, analisis paleografis memperkirakan prasasti ini berasal dari pertengahan abad ke-5 Masehi yang berbunyi Simandata Krajnyo Nabaravatir Asamoyah Pura Tarumayam Nama Sri Purnavarma Parakurari Pusara Bedya Vigyatamafamo Tasyedam Pada Vidpadvayam Arina Garot Sadane, Nitya Daksam, Bhaktanam, Yandrivanam, Bhavati Sukhakaram, Saliyabhutam, Ripunam, yang berarti gagah mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termansur Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Selain prasasti, Kabupaten Bogor pun terdapat beberapa situs kuno. Situs Garisul yang terdapat di Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga. Situs ini berupa kompleks pemakaman kuno dengan luas area sekitar 3.000 meter menghadap barat. Data-data menunjukkan situs ini berasal dari sekitar abad ke-15 hingga 16 Masehi yang dalam dekade tertentu merupakan peninggalan zaman perkembangan dan kebudayaan Islam. Diketahui lebih lanjut pada salah satu peninggalannya menunjukkan angka 1021 hingga 1031 Hijriah. Di antara kumpulan makam kuno tersebut, ada 9 makam utama yang merupakan simbol kepemimpinan. Analisis ini diambil berdasarkan makam serta ketinggian batu nisan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di antara ke-9 makam kuno tersebut terdapat nama Syekh Ishaq, Panglima Sultan Hasanuddin Banten dan para istrinya. Salah satu di antaranya adalah putri raja dari Kerajaan Kediri. Situs Garisul sampai saat ini masih menyimpan fakta sejarah yang sampai saat ini masih bersifat misteri. Terletak di hamparan sungai yang memanjang dengan perkiraan lebar antara 30 sampai 40 meter bernama Sungai Cidurian. Konon dulu kala, sungai ini merupakan sarana transportasi jalan air. Di sepanjang jalan air ini, banyak tempat persinggahan bernama dek atau geladak kapal. Sampai ke kota-kota pelabuhan besar di Sangiang dan Merunda, sampai ke hilir Ciomas. Selain situs Garisul, Kabupaten Bogor juga memiliki situs megalitik yang bernama Situs Megalitik Arcadomas. Situs megalitik ini terletak di Gunung Salak Tinjolaya Bogor, yang juga merupakan kaki Gunung Salak Endah. Arcadomas sendiri sebenarnya merupakan beberapa batu-batuan yang tersusun rapi dan dipercaya sudah ada sejak zaman megalitikum. Luas area situs ini kurang lebih sekitar 1 hektar dan hingga saat ini masih rapi dan terawat dengan baik. Di depan pintu gerbang situs ini tertulis nama Balai Kambang. Tempat ini dipercaya dulunya sebagai tempat penasehat-penasehat Pajajaran berunding dan bermusyawarah menyusun strategi. Kata Arcadoma sendiri berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti 800 patung. Namun belum ada yang menghitung jumlah batu-batuan yang berada di sekitar situs ini. Di antara batu-batu tersebut, ada beberapa batu yang memiliki tulisan-tulisan yang belum terpecahkan secara pasti mengenai arti dari tulisan tersebut. Di tengah area ini terdapat batu tegak berbentuk segitiga yang melambangkan Gunung Salak, dan di sekelilingnya terdapat batu-batu yang terhampar melingkari batu segitiga. Di bagian belakang pusar, ada 3 batu lagi berdiri tegak berbentuk segi 4 memanjang. Di depannya sendiri ditemukan pula 3 buah batu
ada dua batu berdiri tegak berdampingan berbentuk segitiga, melambangkan dua buah gunung yang memang lokasinya berdekatan, yakni Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Berdasarkan laporan para kepala rakyat yang dekat dengan bekas ibu kota Pakuan Pajajaran, ditambah adanya hadiah-hadiah dari Sultan Haji Abu Nari Abdul Kahar, penguasa Banten dari 1672 sampai 1677. Kepada penguasa VOC, Cornelis Pilman, sebagai imbalan terhadap bantuan VOC ketika merebut tahta Banten dari Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672. Gubernur Jenderal VOC Johannes Kemhuis mengirimkan pasukan pekerja ke bagian selatan Batavia yang dipimpin oleh Letnan Tanujiwa, seorang bangsawan Sumedang. Pasukan ini bertugas membangun berbagai infrastruktur yang diperlukan guna menunjang terbentuknya pemerintahan di daerah pedalaman bagian selatan Batavia. Pasukan yang pertama kali berhasil melaksanakan tugasnya adalah Satuan Sebenarnya cukup banyak peninggalan bersejarah dari masa kolonial di wilayah Kabupaten Bogor yang bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya. Salah satu di antaranya adalah bangunan Mausoleum dan Astana keluarga Van Motman. Bisa dipastikan di wilayah Bogor, hanya keluarga Van Motman satu-satunya yang membangun mausoleum untuk keluarganya. Menir Motman membangun pesanggrahan di 3 tempat yang berbeda, yaitu Dramaga, Jambu, dan Jasinga. Pesanggrahan di Dramaga masih berdiri sampai sekarang, sedangkan pesanggrahan Jasinga keberadaannya dibuktikan dari sebuah foto koleksi Tropon Museum Belanda yang memperlihatkan sejumlah rumah tidak jauh dari aliran Sungai Cidurian. Dalam tahun 1811, lahan di Jambu mulai digunakan untuk makam keluarga. Selanjutnya, komplek Astana Jambu ini menjadi kuburan orang Belanda yang kebanyakan adalah kerabat atau anggota keluarga Van Motman. Saat ini secara administratif, komplek Astana Van Motman masuk ke dalam wilayah Kampung Pilar, Desa Sibanteng, Kecamatan Lewisade. Sampai sekarang bangunan mausoleum di komplek Astana ini masih berdiri kokoh, walaupun keadaannya terlihat kumuh dan tidak terawat. Selain mausoleum dan Astana, juga terdapat rumah persinggahan atau landhuis di Dramaga peninggalan keluarga Van Motman yang terdapat di Jalan Tanjung nomor 4 Kampus IPB Dramaga yang saat ini bernama Institut Pertanian Bogor.
Dengan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia memiliki periode baru, pemerintahan pendudukan militer Jepang. Setelah tentara Jepang mulai berkuasa di Jawa, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Undang-undang ini menjadi pokok dari peraturan tata negara. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa semua badan pemerintah, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan militer. Semasa pendudukan Jepang, Jepang melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan Barat. Dan pada masa itu, nama Regenskap Buitenzorg diganti menjadi Ken atau Kabupaten Bogor, dan Raden Alkasa Harja Diparta menjadi Kenco Bogor, dengan kedudukan tetap di Jalan Veteran nomor 27 atau Bogor saat ini. Pada bulan September 1943, Komandan Tentara Selatan mengeluarkan tentara lokal atau pribumi, diikuti oleh Jenderal Kumagochi Harada sebagai Panglima Tentara untuk Pulau Jawa, mengeluarkan Osamu Seirei pada tanggal 3 Oktober 1943 yang berisikan tentang Undang-Undang Pembentukan Peta. Meskipun peta dilatih oleh orang Jepang, namun rakyat merasa puas. Pihak Jepang dalam melatih para peta dilaksanakan di Bogor, bekas markas tentara Belanda yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 yang saat ini menjadi museum peta. Sebagai kabupaten yang memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia, kini Kabupaten Bogor menjelma menjadi bagian kawasan megapolitan. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan potensi investasi yang menarik. Struktur perekonomian Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Hingga saat ini, Kabupaten Bogor telah dipimpin oleh 16 bupati, yaitu Bupati periode pertama, Ipik Gandamana, dengan masa jabatan tahun 1948 sampai 1950. Bupati periode kedua, R.E. Abdullah, dengan masa jabatan tahun 1950 sampai 1959. Bupati periode ketiga, pejabat Bupati PLT atau pejabat pelaksana teknis, Dr. Raden Semeru Sumadiharja, dengan masa jabatan tahun 1960 sampai 1961. Bupati periode keempat, E.M. Kafi, dengan masa jabatan tahun 1960 sampai 1961. Bupati periode kelima, M.M. Kartadikarya, dengan masa jabatan tahun 1961 sampai 1967. Bupati periode keenam, Dr. Andes Salkon Wigena, dengan masa jabatan tahun 1967 sampai 1968. Bupati periode ketujuh, Wisatya Sasemita, dengan masa jabatan tahun 1968 sampai 1973. Bupati periode ke-8, Raden Mohmuklis, dengan masa jabatan tahun 1973 sampai 1976. Bupati periode ke-9, Haji Ayub Rugbi, dengan masa jabatan tahun 1976 sampai 1983. Bupati periode ke-10, pejabat Bupati PLT atau pejabat pelaksana teknis, Hasan Wirahadikusuma, dengan masa jabatan tahun 1982 sampai 1983. Bupati periode ke-11, Sudrajat Nata Atmaja, dengan masa jabatan tahun 1983 sampai 1988. Bupati periode ke-12, Haji Edi Yoso Martadipura, dengan masa jabatan tahun 1988 sampai 1993 dan tahun 1993 sampai 1998. Bupati periode ke-13, Haji Agus Utara Effendi, dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003 dan tahun 2003 sampai tahun 2008. Bupati periode ke-14, pejabat Bupati PLT atau pejabat pelaksana teknis, Dr. Andes Haji Sumirat MM, dengan masa jabatan bulan September sampai Desember tahun 2009. Bupati periode ke-15, Haji Rahmat Yasir, dengan masa jabatan
tahun 2009 sampai 2013, tahun 2013 sampai tahun 2014.